Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin di sini ada Bapak Mentor ya. Iya, Bapak Kang Dik betul? Bapak Bapak Rul Mentor? Bapak mentor ya betul, Pak Ruli Iya, Tarsidi. Bapak Ruli Tarsidi Esos. Betul. Oke, Bapak Ruli Tarsidi Esos, terima kasih karena mau dan berkenan ya untuk hadir pada seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Dan di tengah-tengah kita juga telah hadir Bapak Chandra Setia Nugroho, MAP selaku penguji, dan peserta yang kami banggakan di sini ada Kang Dik Kurniawan. Dan perkenalkan, saya Angel selaku moderator pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Mungkin langsung saja kepada Kang Didik untuk dapat memaparkan rancangan aktualisasinya kurang lebih 15 menit, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Mentor untuk memberikan dukungan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Kang Didik. Nanti diberi waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin langsung saja kepada Kang Didik untuk dapat memaparkan rancangan aktualisasinya. Dipersilahkan Kang Didik. Izin share screen, Coach. Silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Chandra Setia Nugraha, SH, MAP, kepada Ibu Coach, Ibu Maria Angela Widya Puspasari, SEMM, dan mentor saya Bapak Ruli Tarsidi, Esos. Sebelumnya terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Didi Kurniawan, peserta Latsar CPNS 2026 angkatan 1 pada jabatan penata kelola sistem dan teknologi informasi di Kecamatan Cangkuang. Sebelumnya saya memiliki latar belakang pernah bekerja di bidang teknologi informasi dan berpengalaman dalam bidang programmer sebelum bekerja di Kecamatan Cangkuang. Selain itu, saya juga terdaftar sebagai anggota Open Desa dan Jabar Digital Academy Group, di mana di sana saya bertanggung jawab untuk melakukan programmer dan data scientist. Untuk role model yaitu mentor saya sekaligus kepala subbagian program dan keuangan. Beliau pernah memberikan pengalamannya bahwa sebuah pekerjaan atau tata kelola administrasi itu tidak berdiri sendiri, tetapi adalah sebuah sistem yang berkolaborasi. Dari sosok beliau, beliau merupakan sosok yang disiplin, cerdas, inovatif, humanis, dan adaptif. Berkaitan dengan aktualisasi ini, saya mendukung terhadap visi Kabupaten Bandung, di mana terwujudnya kabupaten yang lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas, dan fokus pada misi ketiga, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipan, transparan, dan akuntabel. Inilah kecamatan saya, Bapak Ibu, kecamatan yang alhamdulillah sejuk, salah satu kecamatan penyangga ibu kota Soreang. Untuk kecamatan Cangkuang itu memiliki 7 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 87 jiwa. Di sini saya berfokus pada sub bagian program dan keuangan, karena unit ini memiliki peran yang strategis dalam perancangan, penganggaran, serta pelaporan kegiatan kecamatan dengan cangkupan tugas yang luas, pengelolaan administrasi yang rapi dan terintegrasi menjadi sangat penting. Makanya saya menjadikan lokus di subbagian program dan keuangan. Untuk subbagian program dan keuangan, pada Perbub nomor 90
memiliki tugas yang strategis mulai dari perencanaan program, pengelolaan keuangan hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Untuk tugas dari PKSTI itu sudah ada di Kepmen Pan RB tahun 2025 bahwa penata kelola sistem dan teknologi informasi ini mendukung pengembangan sistem informasi, pengelolaan data dan literasi digital. Dari dua dasar tersebut maka muncullah sasaran kinerja pegawai di mana saya bertanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan bertanggung jawab untuk mengelola aplikasi maupun data. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, terdapatlah 3 isu krusial yang menjadi pemicu aktualisasi ini. Yang pertama adalah pengumpulan eviden pemeriksaan yang belum memadai. Kedua adalah pengelolaan jadwal kegiatan yang belum optimal. Ketiga, input data yang berulang pada berbagai aplikasi. Untuk menemukan isu utama ini, saya gunakan metode APKL dan USG, di mana nantinya akar masalahnya akan kita cari menggunakan metode Fishbone. Untuk APKL sebenarnya semuanya ini layak untuk dicarikan solusinya. Tetapi saya fokus pada isu yang pertama yang menjadikan isu prioritas utama, yaitu pemeriksaan BPK tersebut. Untuk meyakinkan saya memverifikasi menggunakan metode USG, di mana saya menyebarkan survei ke 8 orang yang terdiri dari 4 orang subbagian program dan sisanya adalah responden yang dirandom berdasarkan unit Kecamatan Cangkuang. Bahwa telah divalidasi nilai tertinggi itu memang pada bagian pemeriksaan BPK yang menjadi hal yang ditakutkan. Ini tervalidasi berdasarkan survei yang telah dilakukan. Oleh karena itu maka isu kritis yang diangkat adalah pemeriksaan BPK. Yang terjadi kondisi saat ini itu laporan itu terpecah dimanapun Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada di meja A, kadang-kadang ada di meja B. Nah, hal ini berdampak pada ketakutan saat menghadapi auditor. Kemudian resiko dokumen yang hilang. Terus terkadang sering terjadinya sistem kebut semalam seperti zaman kuliah. Jadi satu tugas itu dilakukan dalam satu malam. Yang keempat adalah citra instansi yang tentunya kurang baik di mata pemeriksa atau BPK. Ini beberapa bukti dari arsip subbagian program dan keuangan bahwa walaupun ini sudah rapi, tetapi dalamnya masih perlu dicari seandainya ada pemeriksaan BPK. Untuk mengetahui akar masalahnya, saya menggunakan metode Fishbone. Sebenarnya akar masalah ini disimpulkan hanya 3, yaitu mengenai metode kerja, budaya organisasi, serta belum adanya sistem digitalisasi. Seperti SOP ini belum ada di kita, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola eviden itu belum ada, apalagi penyimpanan digital yang terpusat itu juga belum ada. Dari masalah tersebut maka muncullah gagasan pemecahan isu atau dari masalah kita cari solusinya. Melalui apa? Melalui yang namanya kencana, kendali anggaran cermat, aman dan akuntabel. Untuk meyakinkan saya, izinkan saya Bapak Ibu memberikan pantun sedikit. Satu aplikasi menjaga bukti, mengawal anggaran dengan penuh arti, menjadi sandaran saat integritas diuji, menenangkan hati ketika pemeriksaan menghampiri. Apa sih sebenarnya mengenai kencana ini Bapak Ibu? Kencana ini merupakan suatu pengelolaan realisasi anggaran dan eviden kegiatan secara terintegrasi, meliputi pencatatan anggaran, kearsipan, monitoring, serta penyediaan data saat pemeriksaan BPK.
Tujuan dari gagasan ide kreatif ini sebenarnya ada 4. Yang pertama adalah penginputan data real time, di mana setiap realisasi anggaran itu dicatat dari awal kegiatan, di mana setelah dicatat itu akan masuk pada ranah digitalisasi arsip, di mana data yang diarsipkan itu terstruktur dan berbasis digital. Setelah diinput dan berbasis digital, maka monitoring bisa dilakukan berkaitan dengan pengendalian anggaran. Kemudian yang pemecahan terakhir yang menjadi isu tadi, setelah semuanya diinput maka muncul output realisasi, di mana ide nanti akan menyediakan data yang siap digunakan untuk kebutuhan pemeriksaan BPK. Untuk manfaat bagi ASN atau bagi saya dan rekan kerja saya, dengan adanya ide ini saya merasa nyaman, aman dalam menghadapi pemeriksaan. Kemudian untuk akhir tahun yang biasanya banyak mengumpulkan eviden, ini kerjanya lebih berkurang pada akhir tahun. Kemudian meminimalis risiko dokumen yang hilang. Kemudian untuk bagi pimpinan atau camat Kecamatan Cangkuang dapat memonitor secara real time, dan dari data tersebut dapat melakukan atau memberikan keputusan berdasarkan data yang valid dan pengawasan yang lebih efektif. Bagi organisasi unit Kecamatan Cangkuang, tentunya dengan adanya aplikasi ini diharapkan terlaksananya zero temuan, kemudian budaya kerja digital, dan terwujudnya smart governance. Untuk tahapan pelaksanaan itu terdapat 6. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, kemudian penyusunan alur, yang ketiga pengembangan aplikasi, uji coba, sosialisasi, dan monitoring. Untuk lebih jelasnya, untuk kegiatan pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan data dan eviden, di mana di sini saya akan melakukan koordinasi dan wawancara kepada pemangku kepentingan, melakukan pengumpulan data berkaitan dengan RKA, DPA, Renja, dan data-data lainnya, kemudian melakukan identifikasi dan klasifikasi data, selanjutnya mengolah hasil data yang saya dapatkan. Yang terakhir adalah mencari atau mengambil sampel SPJ pada tahun H-1 atau N1, yaitu tahun 2025. Kemudian untuk kegiatan kedua adalah menyusun alur, di mana saya sebelum melakukan pengembangan saya akan membuat SOP terlebih dahulu, kemudian menstandarisasi data berdasarkan metadata yang telah diatur dalam SBBE, kemudian melakukan perumusan kebutuhan data atau apa yang diinginkan, dan menggambarkan dalam use case atau activity diagram, di mana nantinya akan terlihat siapa akan berbuat apa. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi. Nah, pengembangan aplikasi ini saya melakukan perancangan topologi, sistem, keamanan, dan kebutuhan perangkat. Kemudian dari situ sebelum melakukan pengkodingan, saya melakukan gambaran melalui mockup antar mockup aplikasi. Selanjutnya baru dibuatkan database dan aplikasi melalui proses development. Setelah development terjadi, maka akan dilakukan instalasi dan konfigurasi kepada server agar bisa diakses oleh berbagai pihak atau diakses online. Kemudian menguji fungsional dan perbaikan awal. Pada tahap keempat itu akan dilakukan uji coba. Pada uji coba ini saya akan melakukan uji coba berdasarkan fungsi menggunakan metode white box dan black box, di mana saya akan melihat fungsi atau kebutuhan apakah sudah terakomodir oleh sistem. Kemudian akan menerapkan keterbatasan kegiatan untuk dimasukkan ke dalam sistem. Selain itu akan mengumpulkan masukan pengguna dan melakukan perbaikan.
Kegiatan kelima adalah sosialisasi dan pembiasaan pengguna. Setelah dirasa sudah final, maka akan masuk pada sosialisasi ke internal kecamatan. Selain itu, dalam sosialisasi tersebut juga akan ada buku panduan sebagai dasar untuk operasional aplikasi. Kemudian akan ada helpdesk atau pendampingan pengguna dan membiasakan penggunaan pada pekerjaan setiap hari-hari. Dan langkah yang terakhir adalah monitoring, di mana ini proses yang sangat penting, di mana saya akan menghimpun data realisasi dan dokumen eviden, menganalisa berkaitan dengan kelengkapan data, jadi aplikasi apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, kemudian mengidentifikasi kendala teknis maupun non teknis, yang terakhir adalah menyusun rekomendasi perbaikan. Dari hal tersebut maka muncullah rekapitulasi nilai berakhlak, di mana skor mencapai 100 poin. Yang terbesar adalah dinilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Karena hal ini mendukung untuk transparansi anggaran dan menuntut kompeten sebuah peserta latsar untuk dapat membuat aplikasi tersebut. Untuk relevansi dengan agenda 3 dengan manajemen ASN dan Smart ASN, Kencana ini menjembatani dua manajemen ASN dan Smart ASN tersebut. Untuk jadwal kegiatan pelaksanaannya dari tanggal 19 Februari sampai 9 April, di mana identifikasi kebutuhan itu dilakukan dalam dua minggu, penyusunan alur kerja dilakukan 2 minggu, sedangkan untuk pembuatan aplikasi itu dilakukan 2,5 minggu. Untuk uji coba itu paralel dengan saat pembuatan aplikasi, dan dalam 1 minggu terakhir yaitu pelaksanaan sosialisasi dan monitoring dan evaluasi. Nah, dari Kencana ini saya berharap tata kelola pemerintahan ini semakin modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan semoga digitalisasi, eviden, dan monitoring mampu bekerja lebih efektif serta siap menghadapi pemeriksaan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Demikian pemaparan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mohon arahan dan masukan dari Bapak Penguji demi perbaikan ke depannya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didik, apresiasi ya karena sudah menyelesaikan tahap pertama nih, tahap perancangan aktualisasi. Seperti itu, mungkin kita langsung saja kepada Bapak Mentor nih, Bapak Ruli Tarsidi Esos, untuk dapat memberikan dukungan terkait ini tadi Kencana ya, Kencana yang akan dilakukan oleh Kang Didik. Waktu kurang lebih 5 menit, disilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bu, emang betul Bu apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dik itu semua terjadi baik di tingkat OPD kecamatan ataupun di dinas-dinas Bu. Maka dari itu dengan adanya Mas Diklik mengangkat aplikasi Kencana ini, itu sangat baik sekali untuk diterapkan di kecamatan Bu. Saya selaku mentor mohon maaf sebelumnya apabila selama mengerjakan ini Mas Diklik banyak kekurangan. Saya mohon arahan buat beliau dan buat masukan juga buat saya Bu. Gagasan penerapan aplikasi ini merupakan dinilai tepat sebagai solusi. Kenapa? Karena mampu mengintegrasikan pencatatan Bu, realisasi anggaran, penyimpanan eviden digital, serta monitoring kegiatan dalam satu sistem inovasi. Ini sejalan dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, berbasis teknologi dan informasi.
Maka dari itu, rencana pelaksanaan yang disusun juga telah mempertimbangkan tahapan kegiatan secara sistematis dan realistis sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang tersedia di lingkungan kecamatan tempat Mas Dik bekerja. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kebermanfaatan, dan kelayakan implementasi, saya mendukung pelaksanaan aktualisasi ini dan berharap kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja serta tata kelola administrasi di Kecamatan Cangkuang. Dan saya juga berharap selain diterapkan di Kecamatan Cangkuang, nanti bisa menjadi diterapkan juga untuk di desa-desa, Bu, sebagai langkah awal untuk kedepannya. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah memberikan dukungan ya terkait rencana yang akan dilaksanakan nanti pada saat habituasi ya selama kurang lebih 30 hari kerja. Oke, baik, kita langsung saja kepada Bapak Penguji untuk dapat memberikan saran, masukan, arahan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Kang Didik selama masa habituasi. Mungkin waktu kurang lebih 15 menit, disilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mentor, Pak Ruli, dan Kang Dik ya. Waalaikumsalam. Selamat sampai tahap ini Kang Dik. Saya melihat sih kalau melihat dari paparan itu yang luar biasa ya, apa namanya yang sudah dilakukan, yang dirancang gitu ya. Ya, ini sebenarnya juga cukup ini ya, juga cukup rumit kalau kita berbicara untuk laksana dengan target waktu ya. Tapi mudah-mudahan rancangannya tidak aktualisasinya nanti tidak meleset ya, pastinya dengan kerumitannya. Tapi saya melihat sudah ada niat yang cukup baik gitu ya. Baik untuk tadi sebenarnya kalau melihat dari isunya sudah cukup ini ya, sudah cukup krusial gitu yang disampaikan Pak Didik maupun dari mentor ya berkaitan dengan isu yang kaitan dengan tadi ya tantangan yang dihadapi oleh kecamatan yang mungkin termasuk di kecamatan lain maupun di desa-desa yang berkaitan dengan pemeriksaan data dukung yang lain-lain. Kalau melihat dari isu yang muncul tadi itu prosesnya seperti apa? Proses munculnya ide itu dari diskusi atau mengamati sendiri atau dari diskusi dengan pimpinan ataupun dari apa gitu Kang Dik, silakan masih bisa diperkuat. Oke, terima kasih Bapak Penguji. Sebenarnya ini curhatannya Bapak Penguji. Saat saya masuk ke sini kan saat Desember, pas waktu Desember itu Pak, ada salah satu rekan saya itu jujur dia menangis Pak, gara-gara diminta eviden berkaitan dengan realisasi anggaran yang minta itu oleh BPK. Nah dari situ kan kenapa nangis? Oh ternyata usut punya usut, beliau ini meminta eviden tapi dilempar-lempar Pak. Jadi suruh minta ke unit ke kasih A, suruh minta ke kasih B, suruh minta ke kasih C, dan akhirnya beliau ini kan cewek ya Pak, mungkin mentalnya juga beda dengan laki-laki, jadi ke bawah hati gitu, sampai beliau menangis. Oh berarti ini benar-benar jadi masalah gitu Pak. Kemudian selain di situ ternyata pemeriksaan BPK ini hal yang ditakutkan karena ujung-ujungnya pengembalian dana Pak, dan dimana jika ada pengembalian dana ini dilibatkan lagi ke program keuangan Pak, jadi bukan ke orang tersebut gitu yang harus mengembalikan, karena kadang-kadang kalau uang sudah masuk ke rekening itu kan susah dikeluarin lagi gitu Pak. Nah itu yang mendasari kenapa isu ini krusial, dan berdasarkan hasil kuesioner tadi Pak, itu yang awalnya saya deg-degan juga Pak, ini benar nggak sih sebagai isu krusial yang diangkat. Ternyata dari hasil kuesioner secara real tanpa saya ikut campur Pak, itu alhamdulillah poinnya melebihi dari isu yang lain gitu Pak. Mungkin itu Pak mendasarkan isu ini Pak. Baik, Pak Irwan, saya lihat memang cukup ini ya, cukup krusial
isunya dan perlu untuk ya intinya sih memang sangat dibutuhkan gitu ya, Kang Dik ya. Harapannya mudah-mudahan bisa memang benar-benar bisa gini sih berkontribusi tadi ya. Eh, Tidak terulang lagi gitu karena memang saya melihat memang ya sama sih di semua instansi biasanya hal-hal itu sangat menjadi momok gitu ya, jadi bukti dukung dan yang lain-lain. Ya mungkin nanti tadi benar dengan adanya SOP juga dan sebagainya itu memang harus didukung itu ya, karena memang tanpa adanya SOP maupun teknisnya itu digitalisasi juga akan terhambat sebenarnya tanpa adanya prosedur yang jelas gitu ya. Mungkin nanti tadi selain hasil dari kegiatan ini memang SOP ini juga bagian dari tahapan tadi ya yang mungkin nanti bisa menjadi bagian yang bagian penting dari digitalisasi ini gitu ya. Ya kalau melihat tadi sudah disampaikan bagaimana peran Kang Didik ya, kalau saya lihat ini ahli IT gitu ya. Ahli IT ya kalau bisa coding ini ya. Insya Allah Coach. Insya Allah Pak. Emang sebelumnya di mana ininya? Sebelum jadi PPNS ini? Di Punya pengalaman. di Diskominfo Kabupaten Bandung sebagai tenaga ahli Bapak penguji. Oh, oke. Yang tadi itu ya dari 2020 ya tadi itu ya ada. Betul 2018 sampai kemarin 2025 Pak. Cek. Terdengar suaranya Kang Didik? Cek punten. Dari 2018. Izin Pak, kedengar Pak? Baik. Ya. Tadi dari saya atau dari Kang Didik yang ini ya? Putus-putus. Dari Kang Didik kayaknya sinyalnya ya. Masih sinyalnya ya? Iya. Bentar Coach. Boleh ganti wifi sebentar? Oke, mohon maaf. Oke. Ya, sudah lebih lancar ya. Untuk sebelumnya itu di tahun 2018 sampai 2025 Pak untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Diskominfo-nya Pak. Jadi sudah punya pengalaman yang mumpuni ya, jadi sudah bisa. Saya dari segi ini sebenarnya saya cukup yakin lah dengan pengalaman di teknologinya ya. Jadi memang pengalaman tadi bisa dibawa ke tingkat kecamatan itu ya untuk menyelesaikan beberapa hal tadi ya. Insya Allah Pak. Baik. Untuk tahapan rancangan kegiatan tadi itu yang paling ini yang mana kira-kira yang menjadi tantangan nantinya yang perlu yang perlu menjadi diperhatikan gitu ya, karena menjadi tahapan yang paling urgent gitu di tahapan yang mana itu? Kalau untuk yang paling urgent itu di tahapan ketiga Pak, dalam pengembangan aplikasinya Pak. Soalnya saya melakukan kayak kalau melukis itu Pak, dari sketsa saya itu menggambar mewarnainya Pak. Nah itu yang agak nanti mungkin makan waktu, tapi dengan teknologi sekarang insya Allah bisa lebih cepat lah Pak. Baik. Kalau berkaitan dengan sistem-sistem yang lain itu kan sebenarnya sudah sudah dikembangkan juga ya sebenarnya ya. Sebenarnya untuk anggaran ini Pak itu sudah ada di SIPD penata usahaan Pak, tapi untuk kearsipan itu tidak ada Pak, jadi hanya realisasi saja Pak. Realisasinya saja. Betul Pak. Pengarsipan setiap tahapan gitu nggak ada ininya tidak ada fiturnya itu ya? Belum ada Pak. Ya mungkin itu menjadi ini ya pembeda dari sistem yang lain mungkin ya Kang Didik ya.
Betul Pak. Dan output tadi Pak, output untuk pemeriksaan BPK-nya itu udah ready gitu Pak, sesuai format yang Oh, dimau BPK gitu Pak. oke, oke, oke. Ya, mungkin nanti juga bisa ya kata Pak Mentor tadi mau bisa direplikasi nantinya ya. Ya mungkin nanti dari Kang Didik ini mudah-mudahan sesuai dengan ini ya harapan tadi itu ya dengan adanya sistem ini bisa merapikan ini ya apa namanya dokumen data dukung kemudian untuk persiapan BPK ya sehingga sebenarnya bisa direplikasikan juga sebenarnya untuk ke kecamatan ataupun instansi apa namanya perangkat daerah juga mungkin ya kalau dari levelnya mungkin secara lebih luas nih. Eh, untuk kegiatan yang akan dirancang ini kira-kira apa namanya untuk nilai berakhlak mana yang menjadi dua nilai utama mana yang menjadi apa namanya kontribusi besarnya gitu ya dari dua berakhlak tadi dua nilai berakhlak mana yang menjadi poin besarnya ya yang berkontribusi dalam konteks aktualisasi ini menurut Kang Didik ini. Untuk yang paling besar itu ada di akuntabel Pak dan kompeten, di mana akuntabel ini saya perlu menyediakan sistem di mana yang transparansi dan efektif dan efisien Pak berkaitan dengan keuangan. Kemudian nilai berakhlak kompeten Pak, saya harus dan wajib mampu untuk mendevelop ini sesuai dengan kebutuhan awal saat analisa kebutuhan Pak. Itu yang menjadi kontribusi besar Pak berkaitan akuntabel dan kompeten. Baik, saya kira sudah cukup ini ya sudah cukup jelas baik dari target tadi isunya kemudian rancangannya ya saya melihat tadi targetnya juga sudah cukup jelas tapi ya mungkin nanti harus benar-benar ini ya jangan waktunya karena terbatas ya jadi memang harus diatur gitu ya sehingga harapannya sih sudah bisa dipraktekkan gitu didemokan lah istilahnya ini dipraktekkan didemokan sehingga nanti bisa muncul gitu ya testimoni gitu ya dan apa sih gitu ya buktinya dari kemanfaatan dari kegiatan yang sudah dirancang ini apa sih outputnya ini apakah sudah berjalan baik atau enggak tapi intinya sudah bisa merancang ini ya setidaknya nanti bisa dipraktekkan lah mudah-mudahan gitu ya Kang Didik ya mungkin dari saya sudah cukup jelas Mbak Anjay Pak Mentor terima kasih semoga lancar Kang Didik ya Amin amin. Terima kasih ya Bapak terima Chandra. kasih Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra atas ini ya, atas responnya ya, atas tanggapannya terkait kencana ini dan semoga memang karena waktu masa habituasi itu 30 hari kerja, tapi Kang Dik optimis ya untuk dapat menyelesaikannya dan nanti pada saat seminar pelaksanaan aktualisasi bisa didemokan ya Pak Chandra ya ke kita ya, karena akan kita tagih ini ya janjinya dan semoga semua kegiatan yang sudah dirancangkan, semua tahapan kegiatan bisa terlaksana dan bisa dilaksanakan semua dan ya itu tadi jangan lupa untuk bukti dukungnya ya karena bukti dukung itu dokumentasi itu menjadi bukti bahwa memang kegiatan ini memang benar-benar terlaksana dan memang benar-benar dilakukan seperti itu. Tadi semoga rancangan aktualisasi yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik di unit kerja Kang Didik dan memang memberi manfaat yang nyata seperti itu. Dan tadi ya ada testimoni memang mungkin dari hasil tadi kencana tadi memang sangat bermanfaat dan kita minta testimoni ya terkait dengan hadirnya kencana ini apakah memang sangat membantu atau seperti apa mungkin seperti itu dan untuk Bapak Mentor terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan mendampingi Kang Didik di sini dan kami titipkan Kang Didik ke Bapak Mentor untuk dapat dipantau terus dan semoga semua yang sudah direncanakan ini dapat berjalan sesuai yang sudah dipaparkan ini tadi dan yang sudah disusun tadi itu. Mungkin seperti itu, terima kasih dan mungkin karena ada kegiatan lain, karena kegiatan ini seminar rancangan
dari Kang Dik sudah selesai, mungkin Bapak Mentor ada kegiatan lain selanjutnya, boleh meninggalkan ruang Zoom ini untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Mentor. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya. Oke, untuk Kang Dik juga karena sudah selesai, selamat ya. Tadi saya apresiasi, kami apresiasi dan semoga ya optimis ya berjalan sesuai dengan yang disusun tadi dan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Seperti itu ya. Tetap diimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Seperti itu ya, Kang Dik. Terima kasih. Mungkin ada kegiatan selanjutnya bisa meninggalkan ruang Zoom ini lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Penguji, terima kasih Coach. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.